Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan sekalian. Pada hari ini kita akan membahas tentang rumusan masalah dan judul penelitian dalam metode kualitatif. Mohon maaf, ini sebenarnya awalnya saya mau kita pertemuan tatap muka, berhubung oleh eh, ini ya, ada penugasan di jam yang sama, sehingga untuk menggantikan pertemuan pada siang hari ini saya menggunakan video. Semoga tidak mengurangi teman-teman semua, rekan-rekan semua, untuk memahami setiap materi yang akan saya paparkan pada siang hari ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Uh, Baik, untuk pertemuan keempat, kita akan membahas tentang rumusan masalah dan judul penelitian dalam metode kualitatif. Nah, kenapa ini ada menjadi topik tersendiri? Karena yang paling penting dalam konteks metode penelitian dan yang paling penting dalam setiap pembuatan laporan penelitian itu adalah kita memulai segala sesuatunya dari masalah, gitu ya. Nah, penelitian dalam jenis apapun, dalam konteks apapun, baik itu kuantitatif maupun kualitatif, semua itu haruslah based on problem ya. Jadi ada masalah yang dapat kita identifikasi, kemudian dari masalah itu kita bisa rumuskan sesuatu yang ingin kita nanti selesaikan gitu. Nah, jika kita tidak dapat merumuskan masalah dengan tepat, maka penelitian yang nantinya akan kita lakukan itu tidak akan dapat kita laksanakan dengan baik. Bisa kita laksanakan, tapi biasanya atau cenderungnya akan kalau pakai bahasa kita akan cenderung ngambang gitu ya. Bahasanya adalah cenderung ngambang. Baik itu di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 dan seterusnya. Jadi cenderung tidak memiliki bobot sehingga nanti biasanya akan terkendala dalam menyusunnya, memakan waktu yang lama, harus banyak revisi dan seterusnya. Ini biasanya karena kita tidak merumuskan problem terlebih dahulu. Karena begini, banyak cerita gitu ya, banyak cerita banyak cerita bahwa dalam menyusun atau dalam membuat suatu penelitian, biasanya rekan-rekan mahasiswa itu bukan mencarinya dari masalah, tapi mencarinya dari judul. Oleh karena itu, kalau kita mengakses web browser ya, kita mengakses Google dan web searching sejenisnya, itu kalau kita ketik di bagian keyword judul penelitian, itu pasti akan langsung muncul judul penelitian skripsi, judul penelitian tesis, atau judul penelitian metode apa, penelitian metode apa, nanti di belakangnya ada misalnya psikologi, sosiologi dan seterusnya. Nah, karena memang kita cenderung menggunakan atau kita memandang bahwa dalam membuat suatu penelitian itu berasalnya dari judul. Padahal kalau kita menggunakan paradigma seperti itu terbalik gitu ya. Nah, kenapa terbalik? Karena begini, kalau kita biasanya berangkat dari judul, kemudian kita membuat latar belakang, lalu kita membuat rumusan masalah, biasanya yang terjadi adalah satu, kita cenderung memaksakan kesesuaian antara fenomena yang kita temui dengan teori yang ingin kita kaji. Dan itu adalah hal yang paling banyak kita temui atau yang paling banyak saya temui di mahasiswa. Nah, oleh karena itu kita di pertemuan ini kita coba untuk meluruskan gitu ya, meluruskan pemahaman yang keliru, paradigma yang keliru, bahwa dalam menyusun penelitian ini semuanya dimulai dari kita menentukan masalah gitu ya. Oke, sebentar. Oke, nah jika nanti kita sudah bisa menentukan masalah dengan tepat, itu biasanya nanti dalam merumuskan latar belakang, bahkan judul, itu akan cenderung lebih mudah. Karena bedanya antara kuanti dengan kuali terletak pada keluasannya.
Jika kuanti mungkin cenderung lebih rigid ya. Kalau misalnya kita berubah fenomena atau berubah variabel itu langsung merubah banyak instrumen di dalamnya. Tapi jika kualitatif, misalnya fenomenanya berubah, tapi ternyata bukan berubah, tapi fenomenanya itu meluas. Sesuatu yang sebelumnya kita tidak ketahui, tiba-tiba setelah kita terjun ke dalamnya, kita menemui fenomena-fenomena yang sebelumnya tidak pernah kita duga. Nah, dari hal itu nanti akhirnya kajian teorinya meluas dan itu tidak masalah di kualitatif, tidak perlu sampai kita merumuskan ulang dari awal gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pada waktu akan mulai memikirkan untuk melaksanakan penelitian, maka masalah sudah harus dipikirkan dan dirumuskan secara jelas, sederhana, dan tuntas. Nah, itulah yang menjadikan kualitatif ini khas ya. Jadi rumusan masalah itu tidak perlu terlalu panjang, tidak perlu terlalu bertele-tele, langsung saja ke to the point-nya, misalnya ingin mengetahui atau mungkin bagaimana dinamika kepribadian dari seorang ibu, misalnya seorang ibu yang anaknya ternyata menjadi seorang pekerja seks komersial, misalnya gitu ya. Nah, dari rumusan masalah ini sebenarnya cukup sederhana. Kita juga jelas apa yang mau kita kaji dan itu juga mengedepankan aspek ketuntasan, sehingga dari rumusan masalah itu kita mau mengkaji dinamika kepribadian dari seorang ibu yang anaknya dia itu memiliki profesi sebagai seorang pekerja seks komersial. Nah, mohon maaf ya, nanti mungkin saya menggunakan banyak contoh-contoh fenomena yang sering saya temui atau mungkin yang pernah saya teliti kasusnya di lapangan gitu. Nah, hal ini karena seluruh unsur penelitian apapun bersumber pada rumusan masalah. Jadi, unsur penelitian dari latar belakang, tujuan, manfaat, teori, kerangka konseptual, metode, analisa, pembahasan, bahkan nanti sampai kesimpulan, yaitu nanti muaranya atau ujungnya adalah atau titik starting point-nya dari rumusan masalah. Jika dalam merumuskan masalahnya ini sudah tepat, maka ke belakangnya pun juga akan tepat. Jika nanti merumuskan masalahnya masih ngambang, maka jangan kaget nanti kalau untuk merumuskan yang lain-lain pun juga akan ngambang. Nah, kayak gitu. Nah, begitu pun juga dengan judul. Nanti judul pun juga sebenarnya bukan, kalau di kualitatif ya, judul itu bukan kita bikin di awal penelitian, tapi nanti setelah kita terjun ke fenomenanya. Nanti akan saya jelaskan. Oke, next ya. Di lain pihak memang kadang-kadang rumusan masalah itu dianggap sepele, ya udahlah gampang rumusan masalah, kan tinggal nanti merumuskan bagaimana, kenapa, apa misalnya. Tapi di kualitatif sebenarnya rumusan masalah ini memiliki peran yang krusial. Oleh karena itu sebelum kita menentukan atau kita membuat suatu penelitian dalam konteks misalnya untuk bab 1, 2, 3 dan seterusnya, maka rumusan masalahnya harus kita matangkan terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu juga memang kadang-kadang gini ya, kalau di kualitatif itu jika teman-teman masih belum bisa merumuskan masalah dengan tepat atau keliru, biasanya bab yang lain juga akan terpengaruh gitu ya. Apalagi bab 1, yang mana bab 1 ini merupakan ujung dari bab yang lain. Jadi kalau misalnya bab 1 lancar, bab 2, 3 dan seterusnya akan lancar. Tapi ingat, di bab 1 itu ada rumusan masalah, sehingga meskipun bab 1 penting, ternyata core of the core, inti dari inti bab 1 itu adalah rumusan masalah untuk penelitian kualitatif. Nah, dalam nanti merumuskan masalah, maka kita perlu mengetahui adanya batasan gitu ya. Jadi dalam merumuskan suatu masalah, kita perlu paham bahwa kita perlu membatasi dari setiap rumusan masalah yang akan kita buat.
Nah, kenapa kok perlu dibatasi? Karena begini, fenomena yang ada di lapangan itu sangat beraneka macam, beragam itu ya, dan sangat sangat luas. Nah, saya ambil contoh tadi lokalisasi misalnya ya. Lokalisasi itu kalau kita breakdown itu bukan hanya berkaitan dengan pekerja seks komersialnya, tapi di dalamnya juga ada eksistensi seorang wanita. Kemudian juga apalagi misalnya wanitanya ini ternyata dia berkeluarga, punya suami, punya anak. Lalu juga di lokalisasi itu juga isu yang sering berkembang adalah kekerasan terhadap perempuan. Nah, mohon maaf kalau memang memang setiap pekerjaan itu memiliki resiko ya, termasuk juga pekerja seks komersial, bukan hanya dari risiko kesehatan tapi juga dari keselamatan. Dengan mereka bertransaksi, untuk urgent need-nya itu ya, jadi kebutuhan yang mereka transaksikan itu. Nah, di sana secara tidak sadar si wanita memberikan hak dan memberikan um, izin kepada laki-laki yang tidak dia kenal untuk memperlakukan dirinya terserah dari si laki-laki. Nah, tapi di sisi lain kalau misalnya kita lihat dari sisi kemanusiaan gitu, sebenarnya ya perlakuan kekerasan seperti tindakan pemukulan, penyiksaan itu juga juga menjadi resiko bagi mereka para pekerja seks komersial. Nah, karena menjadi resiko itulah maka meskipun dalam konteks mereka sudah ada transaksi jual beli, tapi dari sisi kemanusiaan bukan sepatutnya untuk seorang wanita diperlakukan seperti itu. Nah, jadi kekerasan terhadap wanita pun juga menjadi isu dalam fenomena lokalisasi. Kemudian yang ke berapa? 1, 2, 3. Yang keempat, berkaitan dengan seorang wanita yang dia memiliki, misalnya dia memiliki anak ya, ternyata anaknya itu kalau sudah misalnya dia punya anak perempuan. Nah, oleh mucikari itu, ini fenomena yang saya temui di lapangan ya. Misalnya anaknya perempuan, nah oleh si mucikari itu anaknya bakalan dibeli, akan diganti dengan sejumlah uang yang nantinya jika sudah memasuki usia yang bisa lah ya, dalam tanda kutip ya, bisa menerima customer, maka si anak ini harus, atau si remaja ini harus mau untuk bekerja di sana sebagai ganti bahwa dia sudah dimiliki haknya oleh si mucikari. Nah, pasti bingung ya, loh kayak gitu Pak Oni. Iya, itu adalah fenomena yang awalnya saya tuh nggak pernah duga ada fenomena itu di lokalisasi, ternyata ada. Dan memang nanti kembalinya adalah bagaimana dari si orang tua, karena orang tua memiliki peran di sini. Tidak semua anak itu akan bekerja pada bidang itu jika memang orang tuanya memiliki komitmen, memiliki apa ya, kayak tekad yang kuat untuk lepas dari dunia malam tersebut. Tapi memang nyatanya sejauh ini banyak yang terjebak dalam lingkaran itu. Itulah kenapa seperti lokalisasi itu sangat susah untuk diberantas. Bahkan yang ada di Surabaya itu yang menjadi lokalisasi terbesar ya, bahkan di Asia Tenggara. Berarti kan sudah terkenal ya, sudah internasional. Nah, jangan dikira untuk menutup lokalisasi dengan skala sebesar itu akan mudah. Tidak, itu membutuhkan riset, membutuhkan penelitian, membutuhkan inquiry, membutuhkan kajian-kajian mendalam, bukan hanya dari sisi ekonomi tapi juga dari sisi sosial, psikologis, demografis. Ini kalau misalnya ditutup, apa yang menjamin mereka tidak akan membuka kembali gitu ya.
Kalau ditutup, apa yang menjamin akhirnya mereka tidak mau kembali ke dunia ini? Karena itu kan sebenarnya uang, ya mohon maaf itu kan uang gampang ya, uang easy money itu istilah gitu ya. Kalau misalnya memang sejak kecil mereka tahunya itu, misalnya karena di lokalisasi itu yang eks lokalisasi tersebut itu kan banyak sebenarnya para pekerja yang bukan hanya datang dari luar kota, tidak, tapi mereka hidup dari kecil sampai sampai remaja di sana, sehingga yang mereka tahu untuk menyambung hidup ya dengan cara itu. Nah, kalau tiba-tiba kita tutup, lalu apa yang akhirnya menjadi jaminan gitu ya bagi mereka untuk tidak kembali lagi ke dunia tersebut. Nah, ini butuh kajian, dan kajian semacam ini tidak bisa dikaji dari kuantitatif, harus kualitatif. Karena hanya kualitatif kajian dan penelitian yang dia mendalam. Kalau kuantitatif kan meluas ya. Jadi mendapatkan sejumlah data dari sekian ratus orang tentang suatu fenomena dan dikaitkan dengan variabel. Nah, jika kualitatif itu untuk subjeknya nggak harus banyak, bisa 4, bisa 3, bisa 2, bahkan bisa 1 jika memang fenomenanya itu hanya dialami oleh satu orang, dan memang fenomena itu baru terjadi di Indonesia gitu. Tidak ada orang yang mengalami fenomena itu, hanya ini aja, ya silahkan, enggak apa-apa, berarti hanya satu itu aja yang akan digali datanya secara mendalam. Tapi kita harus prepare. Karena begini, jika hanya menyiapkan untuk satu subjek, di kualitatif itu disebutnya bukan subjek ya, tapi lebih ke arah partisipan, responden, atau informan. Nah, misalnya ada satu partisipan, nah ternyata di pertengahan jalan sebelum kita mendapatkan data yang utuh, gitu, yang komprehensif, partisipannya ini tiba-tiba mengundurkan diri. Mengundurkan dirinya ini macam-macam, bisa jadi karena memang ada satu dua hal yang akhirnya memaksa dia untuk menghentikan proses interview, observasi, dan seterusnya. Tapi juga bisa jadi karena ada kondisi-kondisi yang memaksa, misalnya dia sakit, atau bahkan mohon maaf misalnya dia meninggal. Nah, kalau sudah di tahapan itu, berarti kan sudah tidak ada data yang bisa digali, sedangkan penelitiannya masih belum selesai. Nah, artinya harus diulang lagi penelitiannya. Bisa jadi harus ganti fenomena yang bisa diteliti. Itulah kenapa jika di kualitatif harapannya, jika memang tidak terlalu mendesak, atau jika memang bukan fenomena-fenomena yang sangat-sangat unik, jangan hanya apa istilahnya ya? Jangan hanya mengandalkan satu orang partisipan. Jadi diusahakan bisa lebih ya dari satu, mungkin ada 4, 5, 6, nah itu akan lebih baik sehingga datanya akan lebih terjaga, akan lebih aman. Oke. Nah, kembali ke PowerPoint. Nah, rumusan masalah di fenomena itu kan luas banget ya. Tadi lokalisasi, ada berbagai macam fenomena. Nah, maka kita harus fokus dari fenomena besar lokalisasi ini, kita mau fokus kemana? Misal kita mau fokus ke human traffickingnya, misalnya ada tadi ya jual beli itu anak misalnya, apalagi perempuan. Nah, itu kita fokus ke sana aja. Kita tidak perlu terdistrak dengan kekerasan pada wanita, tidak perlu terdistrak dengan kesehatan mental wanita yang jadi PSK, tidak perlu terdistrak dengan dinamika kepribadian wanita yang menjalani profesi sebagai PSK, tidak perlu. Jadi fokus ke human traffickingnya. Nah, karena memang itu adalah ciri khas dari kualitatif ya. Spesifik banget apa yang ingin kita gali, dan setelah spesifik itu nanti akan kita selami lebih dalam dengan metode pengumpulan data yang sudah teruji. Untuk kualitatif apa itu? Yang pertama, ada observasi, mengamati secara langsung gitu ya. Observasinya partisipatoris, jadi kita turun langsung ke lapangan, kita melihat bagaimana prosesnya, kita melihat bagaimana dinamika yang terjadi, dan kita juga melihat bagaimana interaksi yang sebenarnya di lapangan antara partisipan kita
dengan fenomena yang kita temui. Lalu yang kedua adalah dengan wawancara. Nah, wawancara ini juga merupakan bagian yang penting karena hanya mengamati tanpa kita mencoba menggali data dari sisi wawancara, maka tidak ada yang bisa kita laporkan sebagai bagian dari penelitian. Masa kita hanya melaporkan bahwa partisipan pada jam sekian dia misalnya sedang menunggu pelanggan misalnya. Kita kan nggak bisa seperti itu. Justru akan semakin semakin kuat observasi itu jika kita bisa mengimbanginya dengan wawancara yang mendalam. Apa yang diwawancara? Ya sesuai dengan fokus yang mau diteliti. Jika fokusnya adalah ke human trafficking, berarti siapa yang diwawancara? Yang diwawancara adalah bisa ibunya, bisa anaknya langsung, atau bisa mucikarinya jika memang bisa punya akses ke situ. Dan saya rasa untuk mengakses itu tidak terlalu sulit ya. Yang penting kita bisa melihat motivasi dari masing-masing partisipan gitu. Ada yang partisipan itu mereka secara secara sukarela memberikan informasi yang kita inginkan. Tapi ada juga yang mungkin perlu dimotivasi sedikit mungkin dengan pemberian reward sehingga mereka mau dan bersedia untuk menceritakan apa yang mereka alami begitu. Nah, setelah observasi, setelah wawancara, kemudian apa Pak Oni? Yang ketiga adalah mencoba untuk menelaah manuskrip. Manuskrip maksudnya apa? Manuskrip itu adalah bagian dari seperti buku diary atau mungkin status di status di Facebook misalnya, atau dia lagi main Twitter atau mungkin dia main Instagram. Apa yang dia upload sebenarnya kan bukan cuma untuk partisipan ya, bagi kita semua. Apa yang kita upload ke media sosial sebenarnya kan merupakan representasi antara dua hal. Apa yang kita alami atau apa yang kita harapkan. Udah cuma dua itu aja. Apa yang kita alami dan yang nomor dua adalah apa yang kita harapkan. Tujuannya apa? Atensi. Atensi dari orang lain. Begitu. Nah, sekarang dengan menelaah manuskrip, kalau zaman dulu sebelum ada Facebook ya kita mencoba mencari, barangkali ada surat-surat atau mungkin barangkali dia ada buku diary atau mungkin ada catatan-catatan yang dia buat untuk dirinya sendiri, intinya begitu. Nah, kalau dulu tuh saya begini. Karena masih belum semasif sekarang ya untuk Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Pada waktu itu yang saya teliti adalah pekerja seks komersial, dan saya tuh pinjem buku catatan. Jadi dalam sehari itu dia bisa berapa orang tamu yang datang ke dia. Awalnya saya kira ya mungkin hanya 1, 2, 3. Enggak, ternyata bisa sampai 15, bisa sampai 20 sehari, 20 orang yang berbeda. Jadi dia ada listnya, jam sekian namanya siapa, Bang Toyib misalnya, terus dikasih berapa, dan tarifnya tuh variatif ya. Jadi jangan dikira semuanya tuh sudah sesuai harga. Kalau misalnya kayak kita lagi ke Indomaret, kita mau beli minum, kita mau beli air mineral, misalnya kita beli Aqua, harganya 3.500, udah sama. Mau di Indomaret A, Indomaret B, sama semuanya. Ternyata enggak. Kalau di konteks fenomena itu, yang menjadi tarif itu bisa ada yang bayarnya tinggi, kadang-kadang ada yang juga bayarnya cuma 50.000, kadang-kadang ada yang 500.000. Nah, ini semua kan berbeda gitu ya. Nah, jadi untuk dapat menghasilkan data yang baik, maka kita harus tadi bisa mengumpulkan data dengan metode-metode yang sudah disepakati dalam konteks kualitatif, yaitu ada observasi, wawancara, dan juga telaah manuskrip. Nah, pada dasarnya penentuan masalah
tergantung pada paradigma apa yang dianut oleh penelitinya. Nah, paradigma itu kan macam-macam. Saya sudah sempat jelaskan di video minggu lalu. Itu ada 4 paradigma ya. Ada post-positivis, ada konstruktivisme, ada partisipatoris, dan juga ada pragmatis. Nah, jika seorang peneliti itu memiliki paradigma berpikirnya post-positivis, jadi apa-apa yang dia lakukan atau apapun yang ingin dia sampaikan semua terus terukur dengan jelas. Gitu ya. Nah, untuk post-positivis ini biasanya lebih dekat dengan kuantitatif. Nah, kemudian juga ada konstruktivis. Jadi berkaitan dengan dampak atau manfaat apa yang akan diperoleh. Lalu untuk paradigma apa ya? Saya tuh lupa. Yang ketiga itu paradigma konstruktivisme, post-positivism, pragmatisme ya. Nah, kalau misalnya pragmatis itu berkaitan dengan kolaborasi. Jadi, bagaimana kita mengkolaborasikan, bagaimana kita memberdayakan, kita mencoba untuk menggali data, hal-hal yang bisa memberikan penegasan bahwa meskipun ada seorang partisipan yang dia terjerumus tuh ya dalam fenomena-fenomena yang kayak tadi, lokalisasi yang dalam konteks patologi sosial, tapi dia masih bisa untuk survive, dia masih bisa untuk diberdayakan, dia masih memiliki potensi untuk keluar dari dunia itu, maka itu adalah paradigma pragmatis dan seterusnya. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya ada dua manfaat fokus. Jadi dalam kita memfokuskan penelitian dalam konteks kualitatifnya ada dua manfaat. Yang pertama adalah menetapkan fokus itu dapat membatasi studi. Jadi biar tidak meluas ya. Jadi misalnya fokus ke human trafficking. Kalau misalnya mau fokus ke kekerasan pada wanita, pada kekerasan pada wanita. Jika mau fokus kepada dinamika kepribadian, maka fokus ke dinamika kepribadiannya gitu. Kemudian yang kedua adalah berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi eksklusi. Jadi kalau kita udah terjun ke lapangan itu kita akan dibanjiri berbagai macam informasi gitu ya. Nah, kalau udah dibanjiri berarti kita harus bisa menyaring mana informasi yang relevan dengan fokus kita, mana yang tidak. Mana informasi yang tidak relevan, mana yang masih relevan. Nah, informasi yang masih relevan kita gunakan sebagai informasi tambahan, tapi informasi yang tidak relevan maka kita exclude, kita keluarkan dari penelitian kita sehingga tidak mencemari kemurnian dari data yang akan kita gali. Nah, kemudian jadi begini, dengan penetapan fokus dan yang jelas dan mantap, maka seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang akan dikumpulkan dan data mana yang tidak perlu dijamah, atau mana saja data yang perlu dibuang. Nah, rumusan masalah yang bertumpu pada fokus dapat berubah dan dapat disempurnakan, dan hal ini akan memberikan warna tersendiri pada penelitian kualitatif. Nah, seperti tadi saya bilang di awal, kalau kita udah terjun ke fenomena, maka bisa jadi fenomenanya itu saat kita selami lebih dalam akan ada perubahan-perubahan dalam rumusan masalahnya, maka itu tidak masalah. Di kualitatif itu justru baik. Kenapa? Semakin kita menyelami masalah, terus semakin kita mengenal masalahnya, semakin kita tahu apa masalah yang terjadi, maka kita bisa menyesuaikan rumusan masalahnya. Dan itu tidak perlu merombak instrumen, tidak perlu merombak teknik analisa, tidak perlu merombak validasi, tidak perlu. Kita hanya perlu menyempurnakan dari judulnya, latar belakangnya, tujuan, dan seterusnya. Tapi tidak perlu merombak ya, cukup memodifikasi sedikit gitu loh. Misalnya tadi lokalisasi, terus ada awalnya kita mau lokalisasi, kita mau fokus kepada anak para PSK misalnya.
bagaimana perkembangan mereka atau tumbuh kembangnya di lingkungan seperti itu. Ternyata setelah kita selami ada fenomena human trafficking dan yang dijual adalah anak-anak. Wah, itu berarti kan fenomena yang perlu teman-teman semua ungkap. Nah, itu silahkan dijadikan sebagai pembaruan atau modifikasi dari rumusan masalahnya dan menyesuaikan dengan latar belakang yang akan dibuat. Ini mohon maaf ya, suara saya agak-agak bukan serak-serak basah ini serak-serak mampet soalnya lagi flu dan juga sebenarnya tidak memungkinkan untuk bisa membuat video yang muncul wajah karena ini juga saya posisi juga sambil setengah rebahan. Kondisi tidak memungkinkan tapi semoga tidak menghambat kita untuk belajar bersama. Oke, lanjut. Kemudian untuk membuat rumusan masalah di sini ada 9 prinsip. Untuk 9 prinsip ini bisa teman-teman semua temui di bukunya Dr. Basrawi. Nah, saya jelaskan satu persatu. Untuk nomor 1 adalah dalam membuat rumusan masalah kita perlu mengacu bahwa ada prinsip yang berkaitan dengan teori dari dasar. Jadi membuat rumusan masalah itu terkadang begini, kita tidak menemukan belum pernah ada yang mengkaji tentang fenomena itu. Maka karena belum ada yang mengkaji, kitalah yang pertama kali mengkajinya sehingga perlu mencetuskan sebuah teori baru. Nah, teori baru inilah yang nantinya akan kita gunakan sebagai rumusan masalah. Begitu. Nah, di kualitatif itu ada istilahnya grounded theory ya. Jadi bagaimana kita mengkonstruksi sebuah teori baru dalam perspektif kualitatif untuk membahas, untuk menelaah, untuk mengkaji suatu fenomena yang sebelumnya belum pernah terjadi. Gitu. Lalu yang kedua adalah prinsip yang berkaitan dengan maksud perumusan masalah. Nah, rumusan masalahnya ini memiliki tujuan untuk apa? Gitu ya, untuk mengungkap fenomena, untuk memahami sisi internal seseorang partisipan, untuk mengungkap dinamika kepribadian, untuk mengetahui pola interaksi dan seterusnya. Kita perlu menjelaskannya dalam rumusan masalah. Maka dalam membuat rumusan masalah kita tadi harus sederhana, konkret, dan jelas. Lalu yang ketiga adalah prinsip hubungan faktor. Dalam membuat rumusan masalah itu ada faktor-faktor yang akan terlibat di dalamnya sehingga faktor-faktor ini akan membentuk suatu kesatuan cerita, satu kesatuan konsep yang bisa kita tuangkan dalam rumusan masalah. Nah, dalam membahas suatu masalah kita kan juga paham ya kalau seperti trafficking itu disebabkan oleh apa faktor-faktor yang mendasarinya. Bisa jadi karena ada tadi faktor ekonomi, keterikatan, attachment, dan seterusnya. Itu kita bisa gunakan sebagai imbuhan dalam rumusan masalah kita. Contoh, bagaimana faktor attachment itu berpengaruh terhadap ini contoh rumusan masalah ya. Bagaimana faktor attachment itu berpengaruh terhadap keputusan misalnya. Keputusan seorang PSK untuk melanjutkan profesinya di lokalisasi XYZ misalnya kayak gitu. Nah, itu contoh rumusan masalah. Jadi kita bisa memberikan imbuhan faktor-faktor apa yang nantinya mempengaruhi timbulnya fenomena dalam rumusan masalah kita. Lalu yang keempat, fokus sebagai wahana untuk membatasi studi tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, dan yang kelima juga sudah inklusi eksklusi ya. Lalu sekarang kita ke yang keenam, prinsip yang berkaitan dengan bentuk dan cara perumusan masalah. Nah, untuk yang keenam ini ada 3 bentuk. Ini bisa dicatat aja. Yang pertama adalah bentuk diskusi. Yang kedua, bentuk proporsional. Yang ketiga adalah bentuk gabungan. Nah, untuk bentuk diskusi, ini bentuknya seperti kita menarasikan gitu ya, mendeskripsikan masalah yang akan kita kaji. Contohnya seperti apa Pak Oni? Contohnya bisa teman-teman buka jika suka baca jurnal ya, khususnya di kualitatif, di bagian bawah belakang sebelum daftar pustaka, setelah kesimpulan, itu ada bagian atau subtopik diskusi. Nah, dari diskusi itu nanti kita akan diarahkan gitu ya, akan mengarahkan kita, meliding kita kepada suatu pertanyaan. Tapi bentuknya narasi, bukan pertanyaan langsung.
Nah, itu yang diskusi. Nah, sedangkan untuk yang proporsional ini lebih ke arah pertanyaan langsung. Misalnya tadi, bagaimana dinamika kepribadian ABC misalnya. Itu proporsional, langsung tanya. Sedangkan untuk yang gabungan, berarti kita menggabungkan antara teknik diskusi dengan proporsional. Artinya seperti apa? Di bagian pertama, kita narasikan, kita bikin deskripsi, mungkin satu paragraf, kemudian setelah paragraf selesai, setelah paragraf itu kita tambahkan pertanyaannya. Dari apa istilahnya ya? Dari pernyataan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah misalnya, itu boleh gitu. Nah, jadi itu ya 3 bentuk yang bisa teman-teman gunakan. 1 tadi diskusi, 2 adalah proporsional, yang ketiga adalah gabungan. Lalu yang ketujuh adalah prinsip sehubungan dengan posisi perumusan masalah. Nah, untuk perumusan masalah sendiri, ini di kualitatif memiliki keuntungan dan mungkin ini juga salah satu ciri khasnya ya. Kualitatif itu luas. Jadi kalau kita lihat di template di perguruan tinggi ya, biasanya kalau misalnya kan misalnya skripsi ada template-nya ya, bab 1 itu isinya apa, bab 2 apa, bab 3 apa. Nah, ini di luar konteks akademik. Jadi kalau misalnya teman-teman semua menjadi seorang peneliti misalnya. Nah, untuk kualitatif ini lebih fleksibel. Misalnya setelah latar belakang dia akan mulai dengan tujuan, manfaatnya apa, baru nanti disampaikan rumusan masalahnya. Atau bahkan mungkin sebaliknya, dia akan memulai keseluruhan dari penelitiannya dengan menempatkan rumusan masalah di awal. Itu boleh kayak gitu. Itu boleh di kualitatif. Karena memang kualitatif itu adalah luas banget untuk dalam proses menyajikan datanya dan mengolah datanya. Karena tujuannya satu, hanya agar kita mampu untuk menyampaikan kajian dari fenomena tersebut dengan lebih baik. Udah itu aja. Tapi karena kita di perguruan tinggi dan di dalam perguruan tinggi ini kan banyak orang ya, dan kita masih kita belajar untuk mengikuti sistematika yang ada, maka memang diseragamkan. Untuk penelitian skripsi itu ada template-nya, misalnya bab 1 isinya A, B, C, bab 2 A, B, C dan seterusnya. Tapi kalau udah jadi misalnya nanti udah lulus dari S1 mau jadi seorang peneliti ya silahkan menggunakan berbagai macam modifikasi jika memang penelitiannya adalah kualitatif. Lalu nomor 8 ya. Oh iya, 8 prinsip yang berkaitan dengan hasil penelaahan kepustakaan ya. Dalam membuat rumusan masalah itu tidak boleh kita membuat asal. Jadi harus juga dikuatkan dengan kajian kepustakaan. Nah, meskipun tidak dicantumkan dalam rumusan masalahnya, tapi kita memiliki basicnya, kita punya dasarnya. Misal tadi saya sempat melemparkan sebuah rumusan masalah, bagaimana faktor attachment berpengaruh. Nah, berarti kan kita harus memiliki dasar teori attachment atau kelekatan dari seseorang ke orang lain. Nah, nyarinya di mana Pak Oni? Nyarinya di psikologi sosial itu ada. Lalu yang nomor 9 adalah prinsip yang berkaitan dengan penggunaan bahasa. Nah, untuk bahasa juga begitu, sama. Karena luas, maka untuk penelitian kualitatif itu disesuaikan. Bahasa yang dituliskan dalam laporannya itu juga disesuaikan dengan pembaca. Kalau misalnya pembacanya adalah masyarakat umum menggunakan bahasa sederhana yang bisa dipahami oleh semua orang dari berbagai macam latar belakang dan juga dari berbagai macam jenis pendidikan. Kalau yang membaca adalah kalangan akademisi, silakan gunakan bahasa-bahasa teoritis yang bahasa-bahasa teoritis, tapi juga dia juga sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. Nah, kemudian jika yang membaca adalah mungkin level pimpinan, kajur misalnya ya, atau mungkin dekan, rektor, bahkan menteri atau juga mungkin presiden misalnya. Jadi butuh dengan hasil penelitian kita, maka nanti kita menyampaikan hasil penelitiannya itu dengan point by point, to the point aja langsung apa hasil yang kita peroleh di lapangan. Loh Pak, katanya deskriptif iya, tapi untuk penyajian data
dan berkaitan dengan perumusan masalah, maka kita bisa sampaikan poin by poin jika memang para pembacanya adalah mereka yang dalam tanda kutip ya, mereka yang orang-orang yang tidak membutuhkan banyak informasi, jadi langsung aja ke intinya gitu. Itu boleh ya. Nah, kemudian adalah letak perbedaan antara kuanti dengan kuali. Nah, yang pertama adalah penggunaan teori. Penggunaan teori ini pada kuantitatif ini digunakan di awal ya, untuk menghubungkan atau untuk mengantarkan variabel-variabelnya dan nanti dikaitkan dengan fenomena yang ada. Itu kalau kuanti. Nah, kalau kuali, penggunaan teorinya nih kapan? Di belakang, bukan di awal. Justru kita kalau misalnya di kualitatif bukan mulai dari judul, tapi dari rumusan masalah. Nah, bagaimana kita mengetahui rumusan masalahnya, Pak nih? Kalau di kualitatif berarti kita harus terjun dulu ke masyarakat. Berarti kita harus terjun dulu ke fenomenanya. Bisa mungkin 1, 2, 3 pertemuan dulu sebelum akhirnya kita merumuskan masalah, kemudian kita menyusun judulnya. Nah, kalau misalnya di kuantitatif kan kita bisa bisa apa ya? Kita bisa prediksi atau kita bisa membuat judul misalnya motivasi kerja pegawai UNESA misalnya. Ya kan? Tanpa sebelumnya perlu ada fenomena motivasinya turun atau apa. Tidak perlu. Jika memang ingin diteliti silakan diteliti. Tapi kalau kualitatif, misal ada fenomena pelecehan seksual di kampus UNESA misalnya. Nah, kita tidak bisa meneliti ini sebelum kita terjun ke lapangan. Kita bertemu dengan para partisipan yang dalam hal ini bisa saja adalah korbannya. Kita mencoba untuk wawancara, kita observasi, kita inquiry. 1-2 pertemuan, baru setelah itu kita coba rumuskan judul penelitiannya. Oh, ternyata yang menjadi problem, yang menjadi motivasi atau yang menjadi pemicu timbulnya pelecehan seksual di kampus itu ini loh. Ya, karena hanya kualitatif yang bisa masuk ke dalam ranah-ranah yang dalam tanda kutip dirasa sensitif. Jika kuanti tidak bisa. Kita tidak bisa mengukur kedalaman depresi seseorang hanya dengan hanya dengan alat ukur, tidak bisa. Ya, maksudnya kalau misalnya mengukur aja bisa, tapi untuk mengetahui sedalam apa atau separah apa atau bahkan mungkin dampak-dampak apa yang terjadi yang dia alami dan dia rasakan, kalau tanpa ada kuali saya rasa tidak bisa akan diungkap dengan tepat. Ya. Kemudian adalah konstruksi fenomena. Nah, untuk fenomena tadi saya sampaikan di sebelumnya adalah konstruksi fenomena di kuantitatif ini kita bisa konstruksikan tanpa kita terjun ke lapangan. Tapi jika yang kuali kita perlu terjun dulu ke lapangan, kita perlu tahu dulu fenomenanya, mungkin 1, 2, 3 pertemuan dengan partisipan, setelah itu kita bisa rumuskan permasalahannya. Lalu pertanyaan. Nah, untuk pertanyaan, jika di kuantitatif itu biasanya pertanyaannya seputar adakah pengaruh, adakah perbedaan, adakah signifikansi, adakah perubahan, dan seterusnya. Jadi menanyakan ada atau tidak, ada pengaruh atau tidak. Ya, dari ini semua nanti berkaitan dengan hipotesis ya. Tapi kalau di kualitatif bukan itu. Di kualitatif rumusan masalahnya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, yang memungkinkan kita untuk mengeksplor lebih banyak mengenai fenomena yang ada. Contohnya seperti tadi, bagaimana, mengapa, kenapa, ya. Jadi bedanya di sana. Dari penggunaan kata tanya saja, jika di kuanti lebih tertutup, sedangkan di kualitatif ini menggunakan kata tanya yang sifatnya terbuka seperti bagaimana, mengapa, kenapa, dan seterusnya. Begitu. Lalu langkah-langkah perumusan masalah. Nah, langkah-langkah pertama di sini ada tentukan fokus tadi sudah saya jelaskan di awal. Nomor 2, cari berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitannya dengan fokus tersebut yang dalam hal ini dinamakan dengan subfokus. Human trafficking pada anak, apa yang menjadi faktornya, pemicunya? Apakah kelekatan profesi atau mungkin ada faktor traumatik atau ada faktor-faktor ketidakmampuan orang tua untuk membiayai anak atau mungkin hal lain? Nah, ini bisa jadi subfokusnya. Ya. Jadi fenomena ini saya gambarin ya.
Fenomena adalah lokalisasi, itu fenomena. Fokusnya adalah human trafficking. Lalu yang ke human trafficking dalam konteks lokalisasi ya. Lalu yang untuk subfokusnya adalah mungkin ada attachment, atau mungkin ada permasalahan finansial, atau ada krisis identitas, atau mungkin ada konsep diri, atau mungkin traumatik, dan ini bisa menjadi subfokusnya. Mana faktor yang paling memiliki pengaruh terhadap fokus yang kita teliti. Lalu nomor 3 adalah dari antara faktor-faktor yang terkait, adakan pengkajian mana yang sangat menarik untuk ditelaah. Ya, jadi tadi ada 4 faktor, mana yang paling menarik? Oh, ternyata ada krisis identitas Pak Oni, saya lihat dari orang tuanya, sehingga mereka merasa tidak mampu dan khawatir nanti anaknya tidak bisa hidup, sehingga sejak kecil memang dijual, sehingga harapannya nanti mungkin bisa memiliki hidup yang lebih baik dibanding mereka, barangkali mucikarinya mengurungkan niatnya, atau mungkin ada hal-hal lain sehingga dia tidak perlu bekerja di tempat seperti yang saya lakukan kayak gitu. Lalu yang keempat adalah kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Jadi dikaitkan hubungannya apa, korelasinya bagaimana. Tapi bukan terus dituliskan dalam konteks korelasi, karena korelasi itu kan bahasa kuanti ya. Tapi lebih bagaimana dipengaruhinya, dan juga bagaimana masing-masing subfaktor dan faktor ini saling berinteraksi dengan fokusnya, begitu. Oke, lalu tadi sudah ya untuk rumusan masalah. Jadi poin intinya adalah kita membuat pertanyaannya yang terbuka, bagaimana, kenapa, mengapa, dan seterusnya. Lalu ada fokus dan juga ada subfokus. Lalu untuk judul sekarang. Nah, judul itu tidak boleh sembarangan buat. Judul itu berangkat dari rumusan masalah. Ini, walaupun judul penelitian selalu tercantum di bagian paling depan, tapi tidak berarti penelitian dapat dilakukan berangkat dari judul. Kenapa tidak bisa? Karena tadi saya sampaikan, jika kita berangkat dari judul, maka bisa jadi kita nanti akan memaksakan kesesuaian antara fenomena dengan teori. Padahal mungkin tidak ada itu. Sehingga nanti kita bisa saja memanipulasi datanya. Nah, tapi justru penelitian berangkat dari rumusan masalah. Ya, jadi berangkatnya dari masalah. Setelah kita nemukan masalahnya apa, kita bisa mengkonstruksi judul yang paling sesuai itu bagaimana. Ini adalah polanya ya. Jadi pola yang keliru. Yang keliru nih, misalnya kita mulai dari judul, lalu kita latar belakang, rumusan masalah, dan batasan masalah atau fokus. Kalau kita ambil lurus gini, ini kita keliru. Berarti kita memulainya dari judul. Karena yang paling tepat adalah kita mulai dari yang nomor 3. Dari sini. Kita temukan masalahnya, kemudian kita konstruksikan judulnya. Setelah judulnya dapat, kita buat latar belakangnya. Setelah itu kita sesuaikan lagi dengan rumusan masalahnya. Jika sudah oke antara latar belakang dengan rumusan masalah, nanti kita baru tambahkan untuk fokusnya kita mau ke bidang apa. Begitu. Nah, kesimpulannya, bertolak dari pola di atas, maka judul penelitian sudah spesifik karena berangkat dari batasan masalah. Jadi variabel-variabel penelitian yang telah dibatasi tersebutlah yang diangkat menjadi judul. Ya. Ini ada beberapa hal yang tercakup dalam judul penelitian, ada 6, tapi yang paling sering ditemui, yang paling sering saya baca itu adalah 1, 3, 4, 5. Temanya apa, fokusnya apa, objeknya apa, siapa yang jadi subjeknya atau partisipannya, dan lokasi di mana. Contoh, resiliensi misalnya ya. Resiliensi anak jalanan terhadap penggunaan narkoba di lokasi XYZ misalnya. Itu sudah ada temanya, sudah ada fokusnya, sudah ada objeknya, sudah ada partisipan dan juga ada lokasinya. Nah, tapi juga ada yang menambahkan sifat penelitiannya. Misalnya gini, studi kasus, atau studi fenomenologi, atau studi etnografi, atau mungkin grounded teori apa misalnya.
Jadi kalau sudah bicara tentang sifat dan jenis penelitian dalam kualitatif, yaitu tadi ada studi kasus, ada fenomenologi, ada etnografi, ada grup teori, dan ada IPA. IPA, sorry, IPA. IPA. Nah, masing-masing ini memiliki ciri khas masing-masing. Kenapa kok sampai dibedakan? Kapan kita pakai studi kasus, kapan kita pakai fenomenologi, kapan kita pakai IPA, ini semua ada ketentuannya. Nanti kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Lalu juga tahun, bisa juga tahun, itu kita sematkan di judulnya, gitu ya. Nah, untuk menyusun rumusan masalah penelitian, Anda dapat menambahkan kata bagaimana pada judul masalah yang sudah diformatkan. Jadi bagaimana? Ini udah ciri khas dari penelitian kualitatif. Kata tanyanya ini bagaimana atau mengapa atau kenapa. Tapi kalau kenapa kan kalau kata tanyanya kenapa kan agak apa ya, konotasinya tuh agak kasar ya, agak negatif, tapi bahasa harusnya tuh bagaimana. Jadi lebih lebih smooth didengar tuh juga lebih enak gitu ya, bagaimana. Ya ini ya, saya ingatkan terus, penelitian jenis apapun titik tolaknya bersumber dari masalah gitu ya. Apalagi kualitatif, terutama kualitatif. Ini fungsinya tadi fokus yang membatasi masalah yang awalnya mungkin umum, kita bisa kerucutkan sehingga menemukan masalah yang khusus yang bisa kita kaji secara spesifik. Ini sudah, oke, selesai. Baik, saya rasa untuk video penjelasannya sudah cukup sampai di sini. Nah, berikut saya sampaikan penugasan yang perlu teman-teman lakukan. Nanti dikumpulkannya hari Rabu ya. Silakan untuk mencari kasus atau fenomena dari berbagai sumber, bisa YouTube, bisa berita online, atau dari sumber yang lain. Lalu kemudian dari fenomena itu silakan untuk merumuskan masalahnya apa, ya, rumuskan masalahnya apa, tentukan fokusnya, dan juga tentukan subfokusnya, gitu ya. Ya, uh, dari permasalahan itu fenomenanya apapun terserah. Yang penting fenomenanya adalah fenomena-fenomena yang memiliki kajian yang kaya gitu ya. Jadi bukan fenomena yang apa? Yang cetek, yang sederhana, tapi fenomena-fenomena yang nantinya bisa kita gali lebih dalam lagi sehingga kita bisa memperoleh data seperti rumusan masalah, fokus dan juga subfokusnya. Ya, udah gitu aja. Nah, nanti untuk yang ngambil fenomena dari YouTube, mohon nanti di laporannya itu dicantumkan link videonya dan juga screenshot dari beberapa tayangan dari videonya, 2 aja cukup ya. Kalau yang dari berita online silakan untuk mencantumkan beritanya, dilampirkan gitu ya beritanya. Ya. Udah itu aja. Nah, untuk pengumpulannya nanti Rabu jam 9. Jadi nanti Rabu jam 9 silakan langsung diupload aja di Venesa. Untuk ketentuan formatnya silakan menggunakan format makalah pendek. Ini penugasannya individual. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf saya harus menggantikan tetap muka online kita dengan video ini karena sebenarnya kan ini ya kan kita harusnya Kamis kemarin dan karena libur akhirnya kita pindah geser ke Senin. Ternyata di Senin ini saya banyak banyak tugas gitu ya yang tidak bisa saya tinggalkan. Nah, ini sebagai ganti dari pertemuan online kita dan semoga tidak mengurangi uh, tidak mengurangi pemahaman teman-teman semua dalam mempelajari rumusan masalah dalam konteks penelitian kualitatif. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan melalui grup WA atau bisa mewapri ke saya jika ada hal-hal yang masih belum dipahami dari tugasnya. Oke, baik, terima kasih. Begitu saja dari saya. Uh, Jumpa di hari Kamis ya. Nanti Kamis kita kayaknya asinkronus tapi ya nggak apa-apa lah nanti. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.